bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini di ruangan ini untuk materi yang akan disampaikan nanti. Marilah pertama-tama kita mengucapkan basmalah untuk mengawali kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang selanjutnya, marilah Bapak Ibu sejenak Naryati untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Indrasari SPD MPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama marilah selalu kita mengucap syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan aksi nyata berbagi pemahaman materi budaya positif. Kedua, salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga telah kita mendapat syafaatnya
Ibu yang kami hormati, hari ini saya berbahagia sekali bahwa CDP yang ada di SD 01 Kendal Doyong akan memaparkan materi yang berkaitan dengan budaya positif yang akan dilaksanakan atau bisa diterapkan di sekolah di SD 01 Kendal Doyong. Dan apapun yang nanti akan disampaikan oleh Pak Andi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu guru nanti bisa mengambil hal-hal positif dan bisa diterapkan di siswa-siswi Bapak Ibu semua. Kemudian untuk Pak Andi tetap bersemangat, gunakan kesempatan menjadi calon guru penggerak sebagai bekal untuk menambah pengalaman dan meningkatkan pengetahuan siswa-siswi di SD 01 Kendal Doyong. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi aksi nyata berbagi pemahaman materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Yusuf. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indrasari SPD MPD selaku Kepala SD 01 Kendal Doyong, Bapak Ibu guru serta karyawan SD 01 Kendal Doyong yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada siang hari ini tadi kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan berbagi pemahaman budaya positif yang merupakan aksi nyata dari modul 1.4. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa selalu bersedia untuk sholawat kepadanya sehingga nanti menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Mari kita bersama-sama bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan berbagi pemahaman materi budaya positif. Bapak Ibu, bahwa saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak sudah selama kurang lebih 3 bulan. Kemarin juga kami diberi tugas untuk menyampaikan pemahaman budaya positif, khususnya modul 1.4. Apa sih isinya? Ya, materi budaya positif merupakan hal-hal yang bisa diterapkan, budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita berkaitan dengan pelaksanaan belajar, kegiatan pelajaran, serta kegiatan keseharian sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan, bukan berarti saya lebih pintar, tapi ini karena lebih dulu saya mendapatkan ilmu sehingga berbagi pemahaman. Kita sharing saja di sini nanti berkaitan dengan materi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, modul 1.4 budaya positif ini dikembangkan oleh beliau Bapak Andri Nur Cahyani SPD MS, kemudian dia Sasugati Najasa MSc dan Dr. Mukti Ali Wijayanti MPD. Apa saja isinya? Berkaitan dengan ini, mari kita coba renungkan dulu Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantik. Yang pertama,
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu kiranya setuju atau tidak? Hukuman bisa mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju Pak ini itu pakai itu. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Iya, tidak setuju. Setuju ya? Berarti memberikan hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik. Mari kita belajar Bapak Ibu. Materi pokok kita hari ini adalah berkaitan dengan satu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Serta yang keenam adalah restitusi tentang segitiga restitusi. Kita mulai materi yang pertama, Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita ulang lagi. Mari kita coba. Pak Guru dan Ibu Guru, kita mulai dengan satu permainan. Boleh menyopet atau apalah itu. Bayangkan bahwa di genggaman Anda ada satu benda yang sangat berharga. Satu benda itu akan Anda pertahankan atau Anda berikan ketika ada orang lain yang meminta. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda berikan benda tersebut. Kiranya jika benda itu sangat berharga bagi Anda, sesuatu yang sangat berharga bagi Anda, apakah Anda akan memberikannya? Ya. Bunyi berat tidak? Kenapa bunyi berat? Menurut saya tidak, karena apapun yang sudah menjadi milik kita yang harus kita pertahankan. Oke, terima kasih Bu Ida. Tidak mau pokoknya bunyi berat sesuatu yang jadi milik kita berharga ya kita tidak boleh diberikan ke yang lain. Mungkin ada yang lain, Pak Hedi bagaimana? Kalau saya untuk menikmati hal ini tergantung dari bergantung apa, kemudian bermanfaat juga untuk orang lain apa tidak ketika kita bisa mencarinya kembali. Contoh misalkan kita benda itu uang misalkan, ya uang itu mungkin bagi saya jelas saya butuh, kemudian ada orang yang lebih membutuhkan lagi dibanding saya yang salah, ya otomatis saya ikhlaskan untuk diberikan uang. Saya akan berusaha mencari lagi, kemudian orang itu susah untuk mencarinya. Luar biasa alasannya kalau dari sesuatu itu yang sangat dibutuhkan orang dan kayaknya itu saya bisa memberikannya akan saya berikan. Luar biasa. Ada motivasi untuk membantu, bagus sekali. Baik, ada lagi yang lain? Bu Rizky bagaimana? Baik, saya sebenarnya antara sependapat dengan Bilda dan Pak Heri, tapi saya cenderung ke tergantung Pak, tergantung pilihan anak. Sebenarnya kalau seperti itu antara dia mau mempertahankan atau tidak, itu merupakan salah satu pilihan anak, tergantung anak tersebut menyikapinya. Entah itu anak itu memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda. Contoh misal dia memiliki suatu misal penghapus baru. Nah, penghapus baru itu menurut dia adalah satu-satunya penghapus yang dia miliki. Jadi dia genggam dengan erat, dimaksudkan agar tidak kehilangan benda tersebut. Dan kemudian ada salah teman yang meminjam, kemudian dia tak mempertahankan. Saya nggak mau minjami karena takut hilang seperti itu. Jadi dia punya alasan tertentu. Kemudian ketika ada beberapa anak yang memaksa
untuk meminta menghapus tersebut, dia akan tergantung. Kalau dia dengan cara kekerasan, saya pikir anak tersebut akan tetap berada pada pendiriannya seperti itu. Saya tidak akan memberikannya, nggak kamu mintanya saja dengan cara seperti ini. Saya rasa seperti itu Pak gambarannya. Jadi tergantung di mana. Terima kasih. Bapak Ibu luar biasa jawabannya dengan semua. Ada yang mau memberikan, ada yang tidak memberikan, ada yang memberikan, tapi dengan cara atau tergantung kan. Baik. Apa maksud dari percobaan kita kali ini, Bapak Ibu? Yang pertama berkaitan dengan masalah mematuhi aturan, pokoknya patuh ini ya taat. Baik. Dari asal katanya ternyata bahasa disiplin itu dari bahasa Latin kalau kita disiplina yang artinya belajar ternyata. Disiplin itu artinya belajar. Saya juga baru tahu tentang materi ini setelah belajar materi ini baru tahu ternyata. Oh, makanya saya minta berbagi di sini. Ternyata kata disiplin itu belajar. Apa maknanya? Mana asal kata berdisiplin itu belajar, yaitu disiplin diri untuk mengembangkan diri, kemudian memperbaiki diri, mempelajari diri, bukan hanya manut saja tidak, tapi mau mengembangkan diri, kemudian memperbaiki diri, termasuk juga dari kesalahan. Jadi suatu kesalahan itu bukan dianggap sebagai suatu hal yang boleh dikatakan dosa besar gitu ya, tapi itu sesuatu yang bisa dipelajari untuk memperbaiki diri. Disiplin ini tujuannya adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Apa yang dia hargai ini berkaitan dengan nilai-nilai universal. Jadi kalau seorang menghargai bahwa saya harus toleran, maka pasti dia akan melakukan suatu kegiatan yang menuju ke toleransi. Saya harus menghormati orang tua, maka anak akan melakukan kegiatan yang dia yakini menghormati orang tua. Sementara mungkin anak-anak kita belum meyakini itu, Bapak Ibu. Kita mendapati mungkin anak-anak ini sering dilalui tanpa contoh tanpa ada rasa risih gitu ya, bukan kita. Karena mungkin anak belum tahu, belum meyakini bahwa menghormati orang lain itu sesuatu nilai yang universal yang perlu dilaksanakan. Makanya dia seperti itu aja, enak aja, saudara-saudara saja. Mungkin hal yang lain juga. Kemudian yang kita yakini selama ini bahwa disiplin itu merupakan sesuatu yang dilakukan harus nurut tadi, padahal seharusnya disiplin adalah belajar untuk memperbaiki diri. Maksud dari tujuan saya menyampaikan materi ini adalah mari kita belajar bersama bahwa ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Dimulai dari paradigma tadi, bahwa kita tidak bisa mengontrol anak, yang mengontrol ya anak kita, anak itu sendiri. Maka kita harus memberikan semacam nilai penguatan kepada anak. Anak itu akan melakukan sesuatu berdasarkan keyakinannya. Maka kita perlu menanamkan keyakinan kepada anak agar dia mau melakukan sesuatu yang baik tadi. Ya. Disiplin positif itu ada beberapa hal yang kita pelajari waktu. Yang pertama tadi kita makna positif, makna disiplin tadi. Kemudian kita tidak bisa mengontrol karena tadi makna disiplin bahwa kedisiplinan ya membuat anak harus belajar memperbaiki diri. Nah itu ini loh aturan sekolah itu seperti ini. Tanpa saya ngasih tahu dengan anak-anak itu harus maksudnya tidak, tetapi dia tahu bahwasanya mencontohkan dengan perilaku Tuhan dengan kata-kata saja. Gitu. Selanjutnya bahwasanya hal-hal masalah tersebut tadi itu adalah mencerminkan untuk perbuatan yang baik untuk anak didik kita semua. Ketika anak didik kita melihat guru-guru atau pengajar itu
itu dengan waktu yang tepat sesuai dengan aturan sekolah, kemudian anak itu akan meniru dengan hal yang baik. Semoga seperti itu. Biasa ada dua poin yang disampaikan oleh Pak Heri yang saya tangkap. Yang pertama adalah Pak Heri menganggap bagaimanapun saya akan melakukan ketat data. Mau ada guru, mau ada peraturan atau apapun itu, yang penting saya akan sudah sok-sokan juga, saya tetap akan datang tepat waktu. Karena alasannya yang pertama menurut Pak Heri adalah saya menghargai diri saya. Betul Pak Heri? Betul. Saya menghargai diri saya. Luar biasa. Yang kedua, alasannya adalah saya memberikan contoh yang baik kepada anak, teladan yang baik. Betul? Iya. Ada pepatah yang mengatakan satu suri tauladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Itu terpasang di tempat parkir kita, ada ya. Satu suri tauladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa jawaban Pak Heri. Artinya Pak Heri memiliki nilai motivasi intrinsik yang kuat untuk tetap melaksanakan dan mematuhi peraturan. Akan datang tepat waktu, akan melakukan pembelajaran sesuai dengan jadwal karena motivasi intrinsik yang ada dalam diri Pak Heri. Ini berarti Pak Heri sudah memiliki nilai, meyakini nilai bahwa saya harus menghargai diri saya. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, motivasi kita itu terbagi dari tiga. Ini tergantung motivasi. Motivasi ada tiga yang kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, yang pertama saya terdorong eksternal, sedangkan yang terakhir ini motivasi sudah internal. Apa saja yang eksternal? Yang pertama adalah kita menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kita melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contohnya tadi baik, datang tepat waktu karena takut ditegur kepala sekolah. Datang tepat waktu karena tidak takut ditegur oleh pengawas sekolah atau macam-macam. Itu yang pertama. Datang tepat waktu biar nilai bagus. Itu nanti. Nah, yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya datang tepat waktu karena mendapatkan credit point dari kepala sekolah misalnya. Kepala sekolah mengadakan program yang datang tepat waktu, datangnya on time, nanti mendapatkan reward gitu. Luar biasa, misalnya gitu. Pada datang loh. Nah, ini motivasi yang kedua karena mendapatkan sesuatu. Kalau yang tadi yang pertama itu menghindari hukuman, kalau yang kedua ini karena mendapat imbalan. Mau dapat apa saya? Ini pertanyaannya kan gitu. Saya datang tepat waktu mau dapat apa saya? Oke, sedangkan motivasi yang ketiga yang sudah banyak dilakukan ini luar biasa. Ini untuk menghargai diri sendiri. Mau ada hukuman, mau ada penghargaan, saya tetap karena ini sudah saya menghargai diri saya sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru saya meyakini bahwa saya harus memberikan pelajaran yang baik bagi murid-murid saya. Begitu ya, luar biasa. Ini sudah motivasi internal. Kalau sudah motivasinya internal yang ini Bapak Ibu, maka apa yang kita lakukan sudah luar biasa, tidak mudah terpengaruh lagi. Kalau yang 1 dan 2 masih mudah terpengaruh, mungkin datang melambat ketika ada sesuatu, ketika pengawasnya lengah atau kepala sekolahnya tidak tahu, jadi kembali lagi ke sekolah, itu bisa. Tapi ketika sudah motivasi internal, akan tetap melakukan hal yang serupa. Ini luar biasa. Kembali ke motivasi internal tadi. Jadi kita perlu merubah paradigma kita bahwa setiap kegiatan pasti ada tujuan. Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pasti ada motivasi yang melatar belakang. Tergantung motivasi apa. Seharusnya kita melakukan motivasi yang nomor 3, menginternalisasi nilai-nilai menghargai diri sendiri dalam diri kita. Sehingga bagaimana kita bersikap sebagai seorang guru kan? Ya.
Kemudian Bapak Ibu, ini berkaitan dengan pengertian merdeka. Dari pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari paksaan, tidak hanya terlepas dari ancaman, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya apa? Berarti sudah memiliki motivasi untuk menghargai diri sendiri, tidak terpengaruh dari luar lagi. Sudah berarti yang namanya kurikulum merdeka ini kepada inspirasinya dari sini, dari apa yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita nantinya menuju ke kurikulum merdeka agar anak-anak kita itu merdeka. Salah satunya adalah anak-anak bisa terlepas dari, bukan hanya terlepas dari perintah, tapi mereka memiliki kecakapan untuk memerintah diri sendiri, motivasi diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi tanpa diperintah lagi, tanpa diberi arahan lagi, mereka sudah bisa melakukan hal-hal yang baik karena mereka meyakini nilai-nilai yang baik tadi. Bapak Ibu, tujuan disiplin positif yang pertama adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga tadi, ya, internalisasi nilai, yaitu menghargai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, ini perlu digarisbawahi. Mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang akan kita perlu intervensi di sini, Bapak Ibu. Jadi menanamkan kepada mereka agar mereka memiliki keyakinan tentang nilai-nilai yang baik. Ya. Mungkin ada yang tanya, lah kalau misalnya anak itu mengontrol diri sendiri, perlu untuk apa kita mengajarkan? Fungsinya itu kita memberikan, menanamkan nilai-nilai yang baik pada mereka agar mereka mau melaksanakan hal-hal yang baik tadi atas inisiatif dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tidak selamanya bahwa penghargaan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Pada satu titik mungkin akan penghargaan itu memiliki efek yang baik, tapi pada titik tertentu mungkin akan menimbulkan efek yang lain. Di antara efek yang lain adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya, ya bagus, mereka akan termotivasi satu jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang dilakukan terus-menerus, mereka mungkin ada bahkan bukan hanya hasilnya dapat nilai 100, tapi karena hasil coba sini beda dengan yang mendapatkan nilai 100 karena hasil memang belajarnya sendiri. Bapak Ibu, ya. Kemudian contoh apresiasi yang bisa kita lakukan dimulai dari kegiatan membuka, nilai kebajikannya, situasinya. Ada yang kita utarakan. Pertama, pembukanya dulu, nilai kebajikannya, dan situasi. Pembukanya bagaimana? Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu satu kalimat lengkap. Jadi ada membuka, nilai kebajikan, dan situasi yang menyertai. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Atau terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini sebagai bentuk apresiasi yang bisa kita utarakan kepada anak. Tujuannya apa? Membangkitkan motivasi dalam diri siswa. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Pak Heri, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukumannya, hukuman atau konsekuensi, hukuman. Berbeda dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOA. Ini konsekuensi. Tahu bedanya lari? Sama-sama lari, tapi ini konsekuensi, itu hukuman. Ya, tidak pulang.
Bu. Kalau yang pertama itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat takbir. Jadi berarti dia bukan jam olahraga, jam pelajaran biasa, hanya anak tersebut terlambat takbir sehingga disuruh untuk mengelilingi lapangan, maka berarti dia dihukum. Tetapi ketika lari mengelilingi lapangan saat sedang pelajaran olahraga, berarti posisi anak yang lain juga di lapangan. Karena dia terlambat, mungkin teman-teman yang lain sudah melakukan pemanasan, dia belum, nah itu berarti mengelilingi lapangan. Makanya konsekuensinya kalau dia terlambat, ya dia harus mengelilingi lapangan. Itu berbahasanya Pak. Terima kasih, luar biasa. Artinya yang pertama ini tidak ada kaitannya. Mereka anak-anak kan merasa tersakiti di sini. Bahwa saya anak-anak yang lain sudah belajar di kelas, tapi saya dihukum di lapangan suruh lari. Dan tersakiti, merasa malu, seantaranya itu. Sekarang kalian di sini, anak-anak yang lain masih ada di lapangan. Dia terlambat, pasti sudah ada pemanasan yang tinggal 10 menit ya. Sudah ada pemanasan, dia belum lama pemanasan, disuruh lari sekaligus untuk pemanasan, gitu ya. Jadi itu sebuah konsekuensi karena terlambat tadi. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu relate, ada keterkaitan dengan pelajaran. Sedangkan kalau hukuman itu tidak ada keterkaitannya, ada relate, itu maksudnya. Mau pelajarannya ini kok disuruh itu tidak ada kaitannya. Tapi kalau ada keterkaitannya, itu masih sebuah konsekuensi. Perbedaan yang lain adalah hukuman ini cenderung menyakitkan. Sedangkan konsekuensi itu sebuah hal yang harus dilakukan karena sebagai bentuk tanggung jawab. Contoh, anak terlambat disuruh bersihkan WC. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Dari pertama, yang kedua, apa yang kedua? Yang kemudian yang kedua, contoh tadi, anak terlambat kemudian diminta untuk istirahatnya mundur karena dia terlambat. Misal dia terlambat 5 menit, maka yang lain sudah istirahat, dia belum istirahat 5 menit. Itu ada keterkaitannya, Kalau dihitung iya, yang lain sudah belajar, dia terlambat 5 menit belum datang, maka 5 menit berikutnya dia harus bayar pada saat jam istirahat. Itu namanya konsekuensi. Lanjut Bapak Ibu, perbedaannya ini sesuatu yang menyakitkan untuk hukuman, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dan seterusnya. Bapak Ibu, kemudian yang kita pelajari dari ini berkaitan dengan restitusi, bukan hanya hukuman dan konsekuensi, tapi kita akan restitusi. Apa bedanya? Kalau restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan dipermalukan, tapi mereka bisa diterima lagi masuk ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kalau anak membuat kesalahan terus kita hakimi, pasti akan membuat mereka merasa bersalah atau mereka akan dibully di kelompoknya. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kembali, berarti ini proses belajar dari kesalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Disiplin, tadi kembali konsep disiplin, bahwa disiplin adalah proses belajar untuk memperbaiki diri, termasuk belajar dari apa yang sudah kelas kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi membantu murid berpikir tentang solusi, mencari solusi atas kesalahan mereka. Bagaimana kegiatan restitusi itu? Contoh restitusi bagaimana? Nah, Bapak Ibu, identitas gagal karena hukuman, kemudian identitas sukses karena adanya kedisiplinan berupa konsekuensi dan restitusi.
sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Ini yang dipelajari. Kemudian tidak nyaman untuk hubungan, tidak nyaman mereka iya, tapi dalam waktu jangka pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid anak jangka panjang. Sekarang kita fokus ke restitusi bagaimana? Ciri restitusi ada 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan, restitusi tidak adalah cara yang paling baik, dan seterusnya. Restitusi fokus pada solusi, serta restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin banyak penasaran, bagaimana cara melaksanakan restitusi? Caranya bagaimana? Ya, nanti kita akan lihat tayangannya. Kemudian berkaitan dengan keyakinan kelas seperti itu. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa orang mau menaati ini? Ada aturannya, kemudian ada orang yang melaksanakan tanpa polisi ada di situ atau tanpa ada yang mengawasi. Karena mereka meyakini bahwa peraturan ini demi keselamatan diri mereka. Kita mau menuju ke situ, Bapak Ibu, mau menuju ke sini. Kita membuat ada peraturan sekolah. Bagaimana caranya agar anak itu menyadari bahwa peraturan ini memang sesuatu yang harus dilakukan karena itu penting. Mereka tahu alasannya itu bagaimana caranya. Nah, itu. Makanya kita perlu menanamkan nilai-nilai positif berupa keyakinan dalam kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bukan untuk menghapus peraturan sekolah, tapi untuk menyadarkan anak atau menguatkan peraturan sekolah ini penting dilakukan. Anak jadi sadar seperti itu. Contoh, kesepakatan kelas, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Di peraturan kelas ada tidak, Bapak Ibu? Ada ya, ada. Anak datang tidak terlambat 15 menit sebelum bel pelajaran dimulai. Ini sebagai suatu yang diyakini anak untuk menguatkan peraturan yang ada. Jadi kita membuat kesepakatan kelas itu untuk menguatkan dan menyadarkan anak bahwa peraturan itu penting sehingga mereka mau melaksanakan dengan kesadaran mereka sendiri. Itu. Jadi pentingnya kesepakatan kelas itu tujuannya adalah untuk membangkitkan kesadaran diri siswa dan menanamkan nilai keyakinan pada siswa. Menjaga kebersihan sekolah itu penting, maka perlu. Nah, dalam kesepakatan kelasnya seperti apa? Kami guru dan murid saling menyayangi, saling menghormati. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan kelas yang kedua di kelas 4 juga sama. Ada sebenarnya. Ibu, kegiatan pendalaman bisa. Nah, seharusnya kesepakatan kelas ini dibuat di awal semester 1. Jadi membuat salam PPDB ya, jeda apa itu namanya, Bapak Ibu? 3 hari. Nah, MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa kelas 1. Sedangkan siswa kelas 2 sampai kelas 6 bisa digunakan untuk dalam 1 pekan itu bisa digunakan untuk membuat keyakinan kelas dan memperdalam tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tujuannya apa? Biar mereka itu dalam 1 tahun ke depan sadar bahwa saya harus melakukan ini. Nilainya berdasarkan nilai intrinsik yang ada pada diri mereka sendiri. Ini kegiatan yang bisa dilakukan, kegiatan pendalaman tentang keyakinan kelas. Kemudian kita lanjutkan. Ini nilai tentang keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, menghormati orang lain, serta komitmen dan seterusnya. Ya, ada yang perlu kita pelajari sana.
Kemudian materi keempat kita tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini setiap orang punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, butuh kesenangan, kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan tentang penguasaan, dan kebutuhan tentang kebebasan. Ini ada 5 kebutuhan yang mendasari manusia melakukan sesuatu. Nah, tentang ini kebutuhan tentang survive atau bertahan hidup. Contoh, anak melakukan kesalahan, dia mencuri, makanan berhalangan temannya, dia melakukan itu karena lapar belum sarapan. Itu berarti dasar dia melakukan kegiatan karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Tentang kesenangan, ada satu anak kelas 4 ini senangnya tabrak. Pokoknya semua kegiatan belajar dia asik sendiri, pokoknya asik sendiri, luar biasa. Karena dia merasa sesuatu harus menyenangkan, dia membutuhkan kesenangan. Jadi melakukan kegiatan itu yang menyenangkan. Ada anak yang membutuhkan kebebasan, tidak mau kalau seperti ini, diatur mau begini, tidak mau, pengennya yang lain. Dia udah bosan, ingin bebas. Ada. Kemudian tentang penguasaan. Tentang penguasaan itu maksudnya diakui. Dia pengennya memimpin kelompok terus, gitu. Pengennya jadi pemimpin terus. Nah. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anaknya minder ketika didekati, pengen ternyata pengen didekati, pengen diperhatikan, itu juga motivasi anak. Kebutuhan dasar manusia kita perlu tahu dari masing-masing anak, sehingga kita berikan pelayanan tepat, artinya sesuai dengan kebutuhan yang mereka lakukan. Bapak Ibu, ini posisi kita, posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer, sebagai manajer. Mari kita saksikan beberapa video berkaitan dengan posisi kontrol seorang guru. Kembali. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang pertama adalah penghukum, Bapak Ibu. Kita bisa berkaca dari itu. Selama ini kita melakukan posisi yang pertama atau tidak? Saya juga pernah. Iya. Pernah seperti itu, tapi sekarang Alhamdulillah. Iya, itu perubahan paradigma yang baik, Bapak Ibu. Saya juga pernah melakukan seperti itu yang pertama. Posisinya ketika anak terlambat atau melakukan kesalahan, kita merasa anak ini harus mendapatkan peringatan secara keras, perlu dihukum. Iya. Padahal dampaknya tadi negatif ya Pak. Anak merasa jadi merasa bersalah, kemudian mungkin nanti akan dendam. Pada saat itu dia, tapi pada saat nantinya mungkin akan menyimpan rasa dendam yang bisa diluapkan menjadi hal yang negatif. Kalau juga Bapak Ibu, posisi yang kedua. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang
sampai ibu tidak bisa membela kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur apa-apa? Jika kita berproses seperti itu, kita melakukan sesuatu kepada anak dengan hal seperti tadi, kira-kira anak akan merasa bagaimana? Itu kan adanya memang tidak sebentar ketika marah, Oke. tidak berbeda, cenderung mendayu-dayu, tetapi mungkin anak itu kan segitunya sih, mungkin kan gitu. Oh, begitu. Iya, posisi pembuat merasa bersalah adalah anak menjadi merasa sangat bersalah, berbeda. Kemudian merasa tidak berharga. Oh, saya merasa ya, merasa itu kok saya sering melakukan kesalahan terus, saya gitu ibaratnya. Oh, saya berangkat berburu jadi begitu. Artinya ini pun tidak bagus Bapak Ibu. Nadanya sudah turun, tapi ketika seperti ini dampaknya anak akan merasa bersalah, merasa tidak berharga, merasa tidak memiliki karena selalu dipersalahkan, meskipun dengan nada yang lebih bagus. Anak kita belum menjalankan anak terlambat. Itu. Alasannya apa? Ya kan? Bisa juga kesiangan, bisa juga nunggu orang tua beli sarapan belum pulang, bisa juga Iya. itu. Kita tidak boleh kesempatan anak mau memberikan alasan yang bagus. Jadi langsung diberikannya bersalah, membuat terus. Lebih baik daripada tidak nyata. Iya. Iya, betul. Oke, kita lanjut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Dampak negatif. Lanjut kita ke posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. ngapain Bu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bapak Ibu, kata kuncinya, kamu bisa kan melakukan ini demi ibu, demi Pak Guru ini. Kamu bisa lebih baik lagi kan demi Bu Guru ini. Artinya mereka diajak sebagai seorang teman, kayak seorang teman untuk lebih baik lagi. Ya, bagaimana dengan ini? Apakah ada hal yang positif? Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dampak negatifnya, kalau nggak ada guru yang berteman tadi, mereka akan kembali lagi. Mereka akan bergantung mau datang tepat waktu karena ada guru yang ngajar tadi. Ketika gurunya tidak hadir atau nggak ada, atau tidak mungkin akan kembali lagi ke semula. Itu dampak negatif. Dua posisi yang terakhir, posisi sebagai pemantau atau monitor.
peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Bapak Ibu, sebagai kontrol, posisi pengontrol atau posisi kontrol, guru itu mengandalkan data, mengandalkan peraturan, mengandalkan konsekuensi. Jadi anak harus tahu dulu peraturannya. Peraturannya seperti apa, anak diberitahu. Jadi ketika anak sudah tahu bahwa disepakati dulu ini peraturannya. Kalau anak terlambat 10 menit atau terlambat, maka harus ada konsekuensi yang dilakukan. Semua tahu, nah, begitu ada yang terlambat diterapkan seperti itu. Misal harus tinggal kelas selama 15 menit atau sesuai dengan keterlambatan yang tadi pada saat jam istirahat. Itu posisi sebagai pemantau atau pengontrol. Jadi mengandalkan dari data dan peraturan yang ada. Kita lanjutkan, coba Ibu. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi aku seorang pemantau. Ini posisi terakhir sebagai sebagai apa ya? Manajer, betul Bu. Nan, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komentar alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini posisi sebagai manajer. Pertama, menanyakan tentang posisi diri, kembalikan ke posisi semua. Nanti berkaitan dengan tiga institusi, kita akan lanjutkan. Ada berkaitan dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini berkaitan dengan tahapan untuk restitusi. Restitusi adalah kegiatan untuk anak bisa mencari solusinya sendiri berdasarkan kesadaran, sehingga dia melakukan perbaikan atas inisiatif sendiri, bukan dari luar lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan, ada video berkaitan dengan kegiatan yang saya lakukan tentang demonstrasi kontekstual. Ini pengalaman atau pelaksanaan studi restitusi. Kasus yang pertama, terlambat.
Iya. Yang pertama adalah ada anak yang terlambat. Yang pertama yang perlu dilakukan ada 3 hal. Menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita tidak perlu menyalahkan anak. Kalau terlambat ya mungkin wajar, ada sesuatu alasan gitu. Jadi kita berikan kewenangan bahwa kesalahan itu sesuatu hal yang wajar, yang lumrah, yang bisa terjadi pada siapapun. Yang kedua, menanyakan alasannya. Kamu melakukan kegiatan ini pasti ada alasannya, ada tujuannya, ada sesuatu yang biasanya kamu lakukan ini. Itu validasi tindakan yang salah. Kita validasi alasannya apa orang itu kemudian bagaimana cara, bagaimana melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah dengan melakukan kegiatan tadi atau terlambat ini membuat kamu menjadi senang? Apakah sesuai dengan nilai yang kamu yakini? Kemudian bagaimana caranya untuk memperbaiki? Ada lagi hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kegiatan ini? Itu beberapa kegiatan. Contoh video yang kedua, salah ada anak terkena kasus di kelas ya. Kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua ini adalah berkaitan dengan ada keributan di kelas. Dia tidak terima ketika diejek, kemudian dia membalas, kemudian bisa juga nangis gitu. Solusinya yang pertama kita menanyakan keyakinan dulu. Pertama, validasi kegiatan yang salah, validasi identitas, menanyakan bahwa kegiatan yang dilakukan dia membela diri itu sesuatu yang wajar, bisa dilakukan, hal yang lumrah. Saya pun bisa melakukan, atau Pak Guru pun bisa melakukan kegiatan tadi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu mungkin melakukan kegiatan tadi sebagai wujud membela diri gitu. Tapi kamu bisa berikan sesuai nilai yang baik, kegiatan yang baik, bagaimana caranya kayak gitu. Validasi tindakan yang salah. Kalau kamu marah-marah itu benar apa enggak? Jadi kan tidak sesuai. Kemudian menanyakan keyakinan, sesuai tidak dengan keyakinan kamu? Tidak perlu saya harus meyakini menghormati orang lain gitu Pak ya. Maka perlu kita berjalan seperti itu. Restitusi merupakan suatu kegiatan diskusi yang berkaitan untuk menggali kesadaran diri siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke materi ini. Materi terakhir berkaitan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas dulu yang pertama, yang kemudian nomor 2 validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kegiatan yang tadi video yang kita saksikan merupakan tahapan dari segitiga restitusi. Intinya restitusi itu tujuannya untuk menggali dan menyadarkan anak berdasarkan keyakinan dalam dirinya, menggali keyakinan dalam dirinya sehingga muncul motivasi intrinsik dia untuk memperbaiki diri, bukan karena pengaruh kita, bukan karena pengaruh orang lain, sehingga harapannya perbaikan yang dilakukan nanti akan menjadi sesuatu yang permanen dalam diri anak. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang sudah saya sampaikan itu berkaitan dengan materi-materi yang tadi sudah selesai, mulai dari yang pertama tentang disiplin sampai yang terakhir segitiga restitusi.
harapannya Bapak Ibu dari apa yang sudah saya sampaikan, 10 menit yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran positif bagi diri kita, bahwa yang pertama adalah yang mengontrol diri anak adalah anak itu sendiri. Posisi kita hanya sebagai apa ya, pembimbing penuntun anak. Iya. Kemudian bagaimana untuk menumbuhkan disiplin pada diri anak? Disiplin diri anak adalah kita perlu menanamkan nilai-nilai positif dalam diri anak agar bisa menjadi lebih termotivasi secara intrinsik, sehingga nantinya akan menimbulkan kesadaran dalam diri anak dalam berperilaku ke depan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tadi yang misalnya seperti ini, kejadian di kelas, ada seorang anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian anak tersebut sebagai konsekuensi karena tidak mengerjakan PR, saya suruh untuk mengerjakan PR di luar kelas atau di perpus. Kemudian ketika anak tersebut sudah selesai, anak tersebut masuk lagi, kemudian mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, apakah kegiatan yang saya lakukan tadi sudah termasuk seperti yang tadi disebutkan? Berarti apa yang utama tadi? Berarti intinya bahwa berarti konsekuensi dan hukuman tadi Pak mungkin. Nah itu apakah sudah termasuk konsekuensi atau termasuk hukuman kalau kegiatan yang saya lakukan seperti tadi? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau menjawab, silakan. Anak diberi, anak tidak mengerjakan PR, diminta untuk mengerjakan PR ketika pembelajaran berlangsung, dia mengerjakan PR berarti di perpustakaan atau apa itu, karena dia tidak mengerjakan PR. PR adalah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di rumah. Kemudian apakah tindakan tadi termasuk konsekuensi, hukuman, ataukah restitusi? Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapatnya? Ya, boleh barangkali. Ya, kalau boleh kerjanya konsekuensi, betul. Karena kita membaca bahwa perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, ada hukumannya, ada nilai. Sedangkan konsekuensi, ya sebagai suatu tindakan dalam konsekuensi tadi tidak mengerjakan, ya harus mengerjakan dan ya cenderung ke konsekuensi, Bapak Ibu. Tapi ketika masuk ke restitusi, apakah ini sudah masuk ke restitusi? Belum. Karena saya hanya menyuruh anak agar mengerjakan, gitu ya. Belum masuk ke restitusi. Oke. Iya, Bapak Ibu betul sekali, belum masuk ke restitusi. Karena anak itu mengerjakan juga, disuruh mengerjakan, yang mengerjakan tanpa ada kesadaran. Sedangkan restitusi nantinya harapannya dari hasil diskusi memunculkan motivasi anak bahwa menyadari ini sesuatu kesalahan, saya harus mengerjakan, kayak gitu. Itu restitusi. Nanti ya tidak terlambat lagi dalam mengerjakan PR atau PR-nya akan dikerjakan seorang atau waktu. Ketika restitusi harapannya begitu. Kalau konsekuensi tidak mengerjakan, mungkin nanti akan tidak mengerjakan lagi karena masih konsekuensi paling suruh mengerjakan lagi di perpustakaan, nanti saya kerjakan, mungkin masih begitu. Tapi ketika restitusi harapannya dia menyadari bahwa itu sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai yang dia yakini, maka dia akan menghindari itu untuk dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan keyakinan. Terima kasih Ibu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ini berkaitan dengan tugas saya sudah misalnya demonstrasi kontekstual tadi sudah materinya, ini materi terakhir, kemudian aksi nyata juga sudah. Dari awal sampai akhir itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf kalau saya menyampaikan ini ya itu hasil
dari apa yang saya paham. Kalau misalnya panjenengan kurang, kita bisa belajar lagi, diskusi lagi berkaitan dengan materi ini dan budaya positif. Harapannya semoga dengan kegiatan seperti ini bisa diadakan kegiatan diskusi lagi, saling sharing di antara kita, sehingga menimbulkan saling belajar, menimbulkan kegiatan budaya positif. Saya mohon maaf apabila selama saya menyampaikan ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesediaan dengan hadir pada kesempatan kali ini. Untuk kegiatan berikutnya saya akhiri. Saya kembalikan dari saya cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kegiatan saya serahkan kepada pokok acara. Silakan. Bapak Ibu yang terhormat semuanya, baik demikianlah rangkaian dari pemaparan yang sudah diberikan oleh Pak Andi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah atas alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya.